Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Binti Nurhamidah, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BES 2 tahun 2024 LPTK Unsha Surabaya. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sudah siap belajar? Yang hidupnya masih miring, diluruskan dulu. Yang masih miring. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita buka dengan bacaan doa dulu ya. Silakan Mbak Elsa menyiapkan temannya untuk doa. Mulai. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan dengan membaca surat pendek. Baca surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu akhlada alla la yumkadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama naru qadirul muqtada allati taqalibu alal afidah inna alaihim muqsadan fi amatin mumaddadah. Terima kasih Mbak Elsa, silakan duduk. Anak-anak siapa hari ini yang tidak masuk? Tiara, Cici, Putri, mana Mbak Cici? Tiara? Oh, Tiara. Kita ucapkan apa kalau ada yang meninggal? innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Tentang materi apa kemarin? Ya betul, hadis sholat berjamaah. Apa hukumnya sholat berjamaah? Sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Minimal berapa orang untuk sholat berjamaah? Berapa orang? Dua orang. Satu menjadi imam dan yang satu menjadi ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, coba jawab pertanyaan dari Bu Binti. Yang pertama, rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ya, betul, ada. Coba kita sebutkan apa saja rukun iman. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada yang ketiga kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam terus pertanyaan selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Ya, yang ketiga. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya bagaimana kalau kita beriman kepada kitab Allah? Bagaimana caranya kira-kira? Kamu beriman nggak dengan Al-Quran? Nah, caranya bagaimana kalau kamu beriman dengan Al-Quran? Membaca, betul ya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya akan kita perdalam lagi ya, supaya anak lebih paham. Nah, kenapa sih anak-anak kita kok harus belajar beriman kepada kitab
kitab Allah. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar beriman kepada kitab Allah? Tidak tahu. Coba didengarkan gitu ya. Kita belajar beriman kepada kitab Allah supaya kita tahu apa itu kitab-kitab Allah, supaya kita tahu apa isinya dari kitab-kitab Allah. Kitab suci kita apa, Nak? Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kita harus tahu isinya apa. Ya, kita baca, kita pelajari, karena isi dari Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita, pedoman untuk kita. Di sana ada larangan, ada perintah. Perintah Allah itu apa sih? Larangan Allah itu apa sih? Nah, itu yang harus kita ketahui. Kenapa kok kita harus tahu? Supaya larangan Allah kita apa kan kalau larangan Allah? Kita hindari, kita jauhi, supaya kita bisa tahu kalau perintah Allah harus kita lakukan. Sampai sini paham ya, Nak? Ini ya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih arti beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan pokok-pokok dari isi kandungan kitab-kitab Allah itu apa saja. Isinya apa saja ya. Nah, ini Bu Binti punya soal ya. Soal ini harus dikerjakan sendiri sebagai bahan untuk nanti Bu Binti akan kalian berdiskusi. Bu Binti akan membentuk kelompok untuk kalian ya. Silakan dikerjakan sendiri, tidak perlu tolak-tolak. Kerjakan. Ya, silakan dikerjakan secara sendiri ya. Ya, ini tugasnya untuk mengetahui pengetahuan kalian sebelum kita memperdalam materi tentang beriman kepada kitab Allah. Silakan diisi. Ya, silakan ketua kelompok ini ya. Kelompok sementara ini silakan diambil. Jadi kumpulkan di sini. Punya temannya diambil semua. Ya, cuma satu kelompok lagi. Dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebagai umat Islam juga beriman kitab-kitab Allah yang antara membaca Al-Quran. Jawabannya apa kalian? Tidak, karena tidak hanya dibaca tapi Al-Quran juga harus dipelajari. Yang kedua, siapa yang mau baca? Ya, Mbak Aurora. Silakan. Tangan untuk rilis kelas 6D ditunggu membuka ke ruang guru tanggal rilis nanti ditunggu membuka ke ruang guru. Kalau orang Islam harus yang diamalkan yaitu. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Mas Abra. Memang beragama Islam mempunyai kemenangan dan agama Islam mereka mencari. Boleh nggak Ahmad membaca dari kitab suci Yosef? Boleh nggak Mas Abra? Tidak, kenapa? Karena Karena anak agamanya Islam, jadi yang dipelajari yaitu
Yang keempat siapa yang baca? Kevin, ayo Mas. Aisyah bertanya kepada ibunya, dari mana kita tahu Allah memerintah kita untuk sholat zakat dan haji? Menurut kalian, bagaimana jawaban ibunya Aisyah? Bagaimana? Bagaimana ibunya? Jawaban ibunya Aisyah kira-kira dari mana? Ya betul. Insya Allah itu ada di dalam kitab. Nah untuk selanjutnya silakan anak-anak memperhatikan video berikut ya. Silakan disiapkan bukunya nanti untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Ya silakan dicatat. Sudah siap? Sudah. Dicatat ya. Tujuan kita mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan pokok-pokok isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab yaitu meyakini sebelum mati bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul pilihannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. Yang kedua, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Tiga, hidupnya terarah menuju kebaikan. Empat, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Ciri-ciri yang kelima yaitu menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Yang keenam, bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah. Yang ketujuh, mencintai sesama makhluk Allah sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Delapan, selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Selanjutnya, kita akan belajar kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Pokok ajarannya berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak membuat hukum-hukum syariat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau bangsa Yahudi. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlalunya dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, kita cukup mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya. Sikap mulia kita yaitu kita selalu toleran dan menghargai semua agama lainnya. Sedangkan untuk beriman kepada kitab Al-Quran, kita harus mengetahui sejarahnya, keberadaannya, kita baca, kita pahami, dan kita pedoman isinya. Sikap mulia kita yaitu kita mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan ini adalah lagu kitab-kitab Allah dengan nada bunyi. Kita nyanyikan bersama-sama ya Nana. Kitab-kitab Allah ada 4 bacaan, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Coba semuanya nih. Ya, lagu. Ya, 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, ini duduk, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Binti akan membagi kelompok sesuai dengan ini ya yang dikerjakan tadi. Silakan dicari namanya dan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan.
Silakan dibaca dan dikerjakan bersama. Kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya mencari pokok isi kandungan kitab-kitab Allah. Silakan dibaca dan dikerjakan bersama kelompok ya. Untuk yang kelompok 3, tugasnya yaitu memindahkan gambar yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Gambarnya digunting, ditempelkan, pakai lem, ditempelkan, terus diberi keterangan. Diberi keterangan ini gambar apa? Diberi keterangan ya. Silakan dikerjakan bersama kelompok. Keempat, kelompok 4 menulis nama kitab Allah dan juga nabi yang menerimanya. Silakan dikerjakan. Bu Binti beri waktu 15 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan tugas kami. Perintahnya apa tadi? Coba dibaca. Perintahnya apa? Tugasnya apa? Adalah materi dari pokok pokok isi kandungan kitab Allah. Ya, silakan dibaca. Yang pertama, Ini dihubungkan dengan sebagai pedoman bisa. yang ketiga, ada lagi? Coba teman-teman, apakah ada yang mau menambahi dari isi kandungan kitab-kitab Allah? Tidak ada? Sudah benar dari kelompok 2? Sudah? Ya. Baca takbir. Allah. Silakan duduk, Peter. Lanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya apa? Perintahnya apa? Coba baca dulu ya, coba ditunjukkan kepada teman-temannya hasilnya. Ini adalah hasil dari kelompok 3 ya. Menempel gambar yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada tambahan teman-teman? Sudah betul dari kelompok 3? Alhamdulillah. Takbir. Selanjutnya kelompok 3, silakan tunjukkan. Maaf, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan tulisannya apa dulu dibaca? Menuliskan nama kitab dan nabi yang menerima. Yang pertama, Al-Quran Nabi Muhammad. Beneran anak? Yang kedua, Injil Nabi Isa. Betul? Betul? Yang ketiga, Zabur Nabi Musa. Betul? Zabur Nabi Musa. Betul? Coba dicek dulu. Apakah benar Zabur Nabi Musa? Harusnya siapa? Daud. Iya. Zabur harusnya Nabi Daud. Terus yang keempat, Taurat Nabi siapa? Musa. Ya betul ya. Tidak takbir. Kembali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu perintahnya Pak? Mendeskripsikan arti beriman kepada kitab-kitab Allah. Benar anak? Sudah didengarkan tadi? Sudah benar? Coba Mas diulangi Abraham. Ulangi bacanya, yang keras suaranya. Iman kepada kita pula hari ini nah, baik bahwa Allah telah sudah benar jawabannya. Takbir. Nah, alhamdulillah anak kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah maju semua ya, sudah presentasi. Coba dari hasil presentasi tadi kita bisa tahu apa arti beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa artinya beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya ya sebagai apa kitab itu? Pedoman hidup untuk umatnya. Terus apa saja kitab-kitab yang Allah sudah turunkan? Ada berapa? 4. Apa saja? Taurat, Injil, Zabur. Taurat diturunkan Allah kepada siapa? Nabi Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Kepada kitab Allah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul pilihannya untuk kita lihat sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. 2. Selalu bertobat dan nilai-nilai ajaran yang beriman. 3. Berperilaku diri secara kehidupan pedoman hidup. Terus ini kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Berisi 1, 2, 3. Berisi hukum syariat dan akidah yang berkesan hidup. Ya. Yang kedua yaitu kita diberikan kepada Nabi. Pokok ajarannya 1, 2, 3. Pokok ajarannya
Nah ini perhatikan cara kita meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil, 3 kitab ini cukup kita tahu dan kita yakini kalau itu dari Allah. Ya, kita yakini keberadaannya, kita tahu kalau 3 kitab itu ada, dan kita toleransi dan menghargai pemeluk agama lain. Ini sikap yang harus kita lakukan. Untuk kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah kita ketahui sejarahnya, kita yakini keberadaannya, kita baca, kita pahami, dan kemudian kita amalkan. Ya. Dan sikap mulia dari Al-Quran ini yaitu kita mencintai Al-Quran, kita rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, sekali lagi kita begini dulu, anak. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan lembar latihan ya. Tadi sudah belajar, sekarang anak-anak mengerjakan ini. Dikerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis namanya. Yang sudah silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya, dikumpulkan ke Bu Binti, salah satu saja. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah mengerjakan. Ini lembar latihan soal. Gimana? Bisa mengerjakan? Nah, kita tadi sudah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga ya. Nah, Nabi siapa saja yang mendapat kitab dari Allah? Nabi Musa. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kitab yang pertama kali Allah turunkan itu kitab apa, Nak? Kitab yang pertama Taurat, betul. Untuk siapa kitab Taurat? Diturunkan kepada Nabi. Ya. Terus kalau yang terakhir kitab apa? Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi. Nah ini ya, refleksi. Siapakah di antara kalian yang paling semangat belajar tentang kitab-kitab Allah? Siapa yang semangat belajar kitab-kitab Allah? Nah, yang kedua, bagaimana rasanya belajar tentang kitab-kitab Allah? Bagaimana rasanya? Yang paling susah dipahami itu yang apa? Yang paling susah dipahami yang apa? Kalau isi kandungannya susah nggak dipahami? Kalau kitab Taurat itu isi
tentang bagaimana atau apa hikmah atau manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah dan apa akibatnya kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti di rumah anak-anak bisa belajar lagi, dibaca